Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Falsafah Islamiyah, sebuah pemantapan yang diuraikan oleh Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak memberi beban apapun kepada orang yang diberi. Yang diinginkan hanyalah agar memperoleh perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ayat tersebut memerintahkan berbuat kebaikan pada tingkat yang ketiga, yang tumbuh dari kecintaan yang tulus, tidak berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 177. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengeluarkan hartanya karena cintanya kepada Tuhannya, kepada kerabat dekat, dan kepada anak yatim dan orang miskin, kepada orang yang dalam perjalanan, kepada orang peminta-minta, dan untuk membebaskan atau memerdekakan tawanan atau budak belian. Lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran suci surat 25 ayatnya 67. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jika membelanjakan harta tidak boros dan tidak pikir, melainkan di antara keduanya, yaitu tengah-tengah atau sedang. Lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat 13 ayatnya 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah supaya disambung, dan takut kepada Tuhannya, serta takut terhadap perhitungan balasan yang buruk. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Allah juga berfirman di dalam surat 51 ayatnya 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam hartanya ada yang menjadi hak atau miliknya orang yang meminta-minta dan yang bisu, yaitu yang tidak bisa meminta, termasuk binatang. Surat 51 ayatnya 19. Dan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat 3 surat Ali Imran ayatnya 133. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang membelanjakan hartanya ketika dalam kesempitan dan kesulitan, jadi tidak hanya pada saat kelebihan saja. Surat Ali Imran surat 3 ayatnya 133. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat nomor 13, yaitu surat Ar-Ra'd ayatnya 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membelanjakan barang pemberianku dengan sembunyi-sembunyi dan secara terbuka.
pemberian secara sembunyi-sembunyi agar tidak terkesan riya, sedangkan pemberian secara terbuka agar ditiru oleh orang lain. Allah juga berfirman di dalam surat nomor 9 surat Al-Baqarah ayatnya 60. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pemberian sedekah itu harus diperuntukkan bagi orang miskin dan bagi orang miskin. Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pemberian sedekah itu harus diperuntukkan bagi orang fakir dan bagi orang miskin dan bagi orang yang mengurusi atau mengumpulkan dan membagi sedekah, dan bagi orang yang hatinya condong atau mu'alaf dipelihara agar tidak terjerumus lagi pada kejahatan dan kesesatan, dan untuk membebaskan tawanan atau budak belian, dan bagi orang yang terbelenggu oleh hutang, bangkrut, atau terjebak dalam kesukaran lain, dan untuk perkara yang ditujukan semata-mata untuk berbakti kepada Allah. Demikian juga untuk menolong orang yang sedang dalam bepergian. Ini adalah kewajiban dari Allah, dan Allah itu yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Surat 9 surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah. Jadi surat At-Taubah ayatnya 60. Lagi Allah berfirman di dalam surat nomor 3 surat Ali Imran ayatnya 91. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan kamu mencapai kesempurnaan kecuali apabila sudah menyedekahkan atau memberikan barang yang kamu cintai. Allah juga berfirman di dalam surat 17 surat Bani Israel ayatnya 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaknya engkau memberi kepada sanak kerabat atau famili apa yang menjadi haknya. Demikian juga orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan jangan menghambur-hamburkan harta yang tidak perlu. Surat 17 surat Bani Israel ayatnya 26. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, ayat-ayat ini melarang menghambur-hamburkan harta dan memboros-boroskan harta melebihi keperluan pada saat punya hajat, misalnya mengawinkan anak atau ketika melahirkan anak atau upacara adat yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 4 surat An-Nisa ayat 36 dan ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berbuatlah, saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu
dan keluarga dekat kamu, dan kepada anak yatim, dan kepada orang miskin, dan kepada tetangga yang masih keluarga, dan kepada tetangga yang bukan keluarga, dan kepada teman, dan kepada orang yang sedang bepergian, dan kepada apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, baik budak belian, pesuruh atau pembantumu, atau kuda dan binatang lainnya. Oleh karena sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong, yaitu yang kikir, yang mengajak orang lain untuk berlaku kikir, dan kepada orang yang menyembunyikan kemurahan pemberian Allah kepadanya. Surat An-Nisa surat 4 ayat 36 dan ayat 37. Demikianlah saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia. Kita akhirkan dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.